إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini, izinkan khatib mengajak kita semua untuk terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini kita masih merasakan begitu banyak kenikmatan, begitu banyak karunia Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan. Saat ini kita masih dalam keadaan sehat, bisa beraktivitas, bisa melakukan beragam kegiatan. Termasuk hadirnya kita di majelis yang mulia ini, semua itu karena nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita terus melakukan ketaatan, melakukan ibadah di sisi Allah, itulah cara kita menunjukkan rasa syukur kita. Dan bila mana itu yang kita lakukan, kita bermohon kepada Allah agar nikmat-nikmat lainnya ditambahkan kepada kita dalam hidup ini. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita dalam semua sisi kehidupan. Bila mana kita mampu meneladani beliau, maka insya Allah kita semua berpeluang untuk mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan dikenal sebagai bulan Al-Quran atau Syahrul Quran. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Di dalam Al-Quranul Karim, ayat yang sering kita perdengarkan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Maka dipastikan oleh Allah, Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Secara spesifik lagi yang dipilih adalah malam Lailatul Qadar. Karena itu dalam penjelasan para ulama, Al-Quran itu turun melalui beberapa tahapan. Yang pertama disebutkan dalam kajian Ulumul Quran, Al-Quran itu turun dari Lauhil Mahfuz menuju Baitul Izzah fis sama'id dunya, yaitu langit. Itu terjadi secara keseluruhan 30 juz. Dan itu terjadi di malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Yang kedua, Allah, Al-Quran itu turun dari langit menuju baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun lamanya. Dan itu terjadi di bulan Ramadan dan juga di luar bulan Ramadan. Sangat tergantung kepada peristiwa atau kejadian atau mungkin persoalan yang terjadi pada waktu itu. Al-Quran menggambarkan bagaimana Al-Quran itu diturunkan dan apa tujuan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah disebutkan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai guidance kita, sebagai way of life kita, pedoman kita dalam mengarungi kehidupan ini. Dan Al-Quran itu menjelaskan bagaimana petunjuk-petunjuk tadi dan juga sebagai pembanding, penjelas antara yang hak dan yang batil.
Di sisi yang lain, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 155 juga menegaskan tentang Al-Qur'an itu kenapa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan inilah Al-Qur'an yang kami turunkan, kata Allah, yang diberkahi oleh Allah, atau Al-Quran itu penuh dengan keberkahan. Maka ikuti Al-Quran, patuhi Al-Quran, maka kita semua akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ingin saya tegaskan di majelis khutbah yang mulia ini adalah Al-Quran itu disebut mubarak. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Ini adalah kitab yang diberkahi oleh Allah, yang penuh dengan keberkahan. Apa maknanya? Alhamdulillah, siapapun yang menghubungkan dirinya berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Kalau diri kita pribadi terus mengagungkan Al-Quran, mendekatkan diri kepada Al-Quran, maka hidup kita insya Allah berkah. Kalau dalam rumah tangga kita hadirkan Al-Quran, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang berkah. Kalau anak-anak kita backup dia dengan Al-Quran, termasuk nilai-nilai Al-Quran, maka anak-anak itu akan menjadi anak yang berkah. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan anak berkah, keluarga berkah, harta yang berkah? Berkah itu kata Allah, ziyadatun fil khair, selalu hadirnya kebaikan dalam kehidupan manusia. Al-barakah kata ulama adalah thubutul khairil ilahi bisyai', hadirnya dan tetapnya kebaikan, atau selalu hadirnya kebaikan dalam apapun yang kita lakukan. Sehingga bila mana keluarga itu berkah, maka kebaikan itu akan ada di situ. Anak yang berkah berarti anak yang selalu menghadirkan kebaikan. Keluarga, lingkungan, masyarakat yang berkah adalah masyarakat yang selalu dijaga, dilindungi, dan selalu menghadirkan kebajikan dan kebaikan. Pertanyaan kita kepada Allah, lantas bagaimana cara kita menghadirkan keberkahan itu dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam harta kita, dan semuanya, supaya kita merasakan keberkahan itu? Hadirin Allah, paling tidak ada beberapa cara, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agar kita mendapatkan keberkahan dalam hidup ini, mulailah kita dengan belajar Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran itu adalah syarat untuk kita mencapai keberkahan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik kita yang ada di sini adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Subhanallah, belajar Al-Quran tidak mengenal usia. Jangan sampai ada saudara kita mentang-mentang sudah mungkin punya posisi, punya jabatan yang tinggi, oh saya nggak mau belajar Al-Quran, atau saya sudah terlambat belajar Al-Quran. Inilah bedanya Al-Quran dengan ilmu-ilmu yang lain. Ketahuilah, kalau Al-Quran dipelajari, bahkan mungkin usia kita sudah tua sekali, tetap itu menjadi kebaikan dan itu akan menjadi sumber pahala bagi kita. Maka jangan pernah malas. Tidak ada istilah kata terlambat saya belajar Al-Quran. Ini satu. Yang kedua, mengajarkan Al-Quran. Tentu mengajarkan Al-Quran adalah menjadi tugas orang tua. Bagi kita yang punya anak, pastikan anak kita sudah bisa baca Al-Quran semua. Maka orang tua wajib mengajarkannya. Pertanyaannya, kalau orang tuanya sendiri tidak bisa, maka bagaimana caranya? Dia wajib menghadirkan guru yang hebat, yang mentraining, yang mengajarkan anak-anaknya baca Al-Quran. Dan inilah yang kadang-kadang menjadi kegelisahan kita, rahmat Allah. Karena kita tidak pernah berimbang di dalam melihat kemampuan anak di dalam baca Al-Quran dengan kemampuan ilmu-ilmu yang lain. Bila mana anak kita, mohon maaf, target kita menjadi seorang dokter, maka anak kita berani kita bayar berapapun kursus yang harus dihabiskan, sekedar untuk bisa mempersiapkan diri masuk dan mendapatkan jurusan yang dia idamkan. Anak kita untuk bisa berbahasa asing, kita tidak pernah bertanya berapa biayanya, kita siap membayarnya. Giliran Al-Quran, mata Allah, apakah sama
cara kita menyikapi belajar Al-Quran dengan belajar yang lain? Terkadang yang miris sekali terjadi di lingkungan kita. Ustadz hanya mewajibkan iuran 10.000, itu beratnya luar biasa. Ini fenomena di masyarakat. 10.000 untuk Al-Quran yang mengantarkan dia ke dalam surga, masih kita tawar-menawar. Giliran bahasa asing, seolah-olah tidak ada batasannya, bahkan kita tidak pernah menawar. Lihat Allah. Padahal begitu masuk alam barzakh, di hari kiamat besok, malaikat tidak akan bertanya dengan bahasa asing. Ilmu fisika, matematika yang kita hebat itu tidak bisa menyelamatkan kita, karena itu adalah ilmu yang sifatnya keduniawian, yang bisa kita membahagiakan diri kita di dunia, ya, tetapi tidak ada penjelasan, oh ini akan menyelamatkan anda besok seperti layaknya Al-Quran bisa menyelamatkan. Bukankah Al-Quran kalau kita baca per huruf itu dapat 1 pahala, 1 pahala itu diganti dengan 10 huruf, 1 huruf dapat 10 pahala. Bayangkan berapa huruf kita baca. Tetapi kalau ilmu yang lain, hanya itu adalah literasi semata, menambah wawasan. Tidak ada yang disebut dalam hadis anda akan mendapatkan sekian pahala. Ini satu. Yang kedua, bukankah kita di akhirat kelak juga memerlukan biaya? Yang saya maksud biaya itu adalah modal kita, dan itu modal itu kita dapatkan saat ini. Bagaimana cara kita mendapatkan? Ternyata orang yang sering membaca Al-Quran, maka dia akan terus mendapatkan pahala, dan dia akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran kalau mau dapat syafaat di hari kiamat kelak. Maka subhanallah, inilah cara kita kalau mau mendapatkan keberkahan dalam hidup, dalam keluarga, anak dan semuanya. Hendaklah kita belajar Al-Quran dan membaca Al-Quran. Yang kedua, Allah, dan ini yang terakhir, sering-sering kita baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu tadi saya katakan sumber pahala yang luar biasa. Yang kedua, sumber ketenangan dalam hidup manusia. Yang kita perlukan dalam hidup ini, mohon maaf, bukan materi yang banyak, tetapi bagaimana jiwa kita bisa tenang. Karena kalau tenang, ibadah kita tulus, sholat kita khusyuk, bekerja juga nyaman. Kenapa? Sumbernya sudah tenang. Maka salah satu cara kita untuk mendapatkan ketenangan hati itu adalah senantiasa kita membaca Al-Quran. Makanya Rasul SAW katakan, rumah yang sering dibacakan Al-Quran itu tidak sama dengan rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan menjadikan rumah kita itu seperti kuburan. Bapak Ibu, mungkin kita punya rumah yang luar biasa hebatnya, megah, mewah, tetapi apa kata Rasul? Itu semuanya kuburan. Kenapa dia dikatakan kuburan? Karena tidak ada bacaan Al-Quran di situ. Maka kalau kita ingin menghadirkan ketenangan dalam rumah tangga tadi, inna syaitana yanfiru minal bait alladhi yuqra fi suratul Baqarah. Setan itu akan meninggalkan rumah yang dibacakan Al-Quran. Saya pikir demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita menghadirkan Al-Quran dalam diri kita, keluarga kita, dalam masyarakat kita, sehingga kita rasakan keberkahan dalam hidup ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa safina wa durina ya Mustafa ya Maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa lam yazal qailan alima faqala
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين ومن والاهم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة